Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamna wa zidna ilma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita muji Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan iman kepada kita yang dengannya Allah mudahkan kita bangkit meninggalkan tidur panjang kita, kemudian menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, salat subuh berjamaah. Tanpa adanya nikmat iman, berat atau mustahil rasanya seseorang kemudian mau bangkit dari tidurnya, kemudian berpayah-payah mengambil air wudhu, lalu kemudian menunaikan sholat. Maka sesuatu yang paling berharga yang dimiliki seorang manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan tersebut. Ketika kita menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga, maka kita akan berupaya untuk menjaga, mempertahankan, mengingat ini menjadi sasaran, ya, sasaran musuh-musuh Islam berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka enggak akan pernah berhenti, mereka enggak akan pernah selesai, senantiasa memerangi kalian hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian mau balik lagi dari agama kalian, dari iman menjadi kafir lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga kemudian sudah menegaskan, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani mustahil bakal ridho terhadap kalian sampai kemudian kalian mau ikut-ikutan millah mereka. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah luar biasa sosok cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yaitu Umar bin Abdul Aziz, tapi dari jalur perempuan, ya, berarti ya. Kalau kisah umumnya kan berawal tatkala Umar bin Khattab inspeksi biasa aktivitas malam, ingin memastikan kondisi rakyatnya aman, tentrem, tidur nyenyak, pules. Maka malam beliau inspeksi, tanpa diduga kemudian terdengar percakapan dua orang anak dan ibu penjual susu, ya kan. Anak dan ibu penjual susu, lantaran ada pedagang susu yang kemudian nakal, ya, main curang, mencampur susunya dengan air sehingga bisa dijual murah. Sementara kedua orang ini, anak dan ibu, lantaran susunya murni, maka otomatis harga susunya pun mahal. Karena lebih mahal, relatif lakunya lebih sedikit. Maka sang ibu kemudian dialog sama anaknya, "Nduk, kita campur aja susunya, Nduk, supaya bisa dijual lebih murah sehingga bisa lebih banyak penghasilannya," gitu ya. Ya Allah, Bu, kan Amirul Mukminin udah ngelarang, nggak boleh, itu haram lah, nggak boleh kemudian nyampur air dengan susu. Tapi kan Amirul Mukminin tidur, nggak ada, dia nggak tahu. Bu, memang Amirul Mukminin nggak tahu, tapi kan Tuhannya Amirul Mukminin tahu, ya. Ibunya kemudian tersadar, kemudian dipeluk anaknya, kemudian dah tidur, ya.
Nah, tanpa sepengetahuan kedua orang ini, ternyata Umar bin Khattab berada di balik dinding rumah orang tersebut. Ya, kemudian beliau merintahkan ajunannya suruh ngasih tanda rumah itu, dikasih tanda. Besoknya Umar bin Khattab kemudian mengajak sang putra yaitu Asim bin Umar bin Khattab mendatangi, nyambangi rumah wanita tadi. Nggak pakai lama, nggak pakai babi bu, kemudian datang ke rumah ibu penjual susu tadi, datang ngelamar anaknya. Ya, kagetlah tuh ibu ya. Yang datang khalifah, pejabat ya, orang nomor satu di Madinah gitu ya. Bukan di Madinah, orang nomor satu di dunia Islam gitu ya, Masya Allah. Ngelamar putrinya ya. Ya, singkat cerita kemudian menikahlah Asim bin Umar dengan putri penjual susu tadi yang kemudian dikenal dengan nama Ummu Amarah. Ya, dari Ummu Amarah, dari pernikahan ini lahirlah sosok seorang perempuan bernama Laila. Nah, kemudian singkat cerita Laila ini dinikahi oleh salah seorang putra dari Bani Umayyah, ya, yaitu yang bernama Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan Abdul Aziz dengan Laila ini baru lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Apa yang menjadi spesial dari kisah Umar bin Abdul Aziz ini? Kita tahu beliau kemudian diangkat sebagai khalifah tanpa sepengetahuan beliau. Karena sebelum Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah sebelumnya bernama Sulaiman bin Abdul Malik, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, dan memang usianya juga usianya itu enggak lama ya. Beliau Sulaiman bin Abdul Malik ini meninggal di usia 42 tahun ya. Dan ketika beliau meninggal dunia, tidak ada satu orang pun dari putra-putra beliau yang sudah layak untuk menggantikan posisinya, karena memang banyak yang belum dewasa, masih kerucil-kerucil anak-anaknya ya. Belum ada yang kemudian layak menjadi khalifah. Saat itu yang kemudian memiliki peran besar atas pengangkatan Umar bin Abdul Aziz, seorang ulama yang bernama siapa namanya ya? Siapa ada yang tahu? Seorang ulama yang bernama Ibnul Haywah ya. Barok bin Haywah atau siapa lupa saya. Ya. Diskusi dengan Sulaiman bin Abdul Malik yang tatkala itu kondisinya sudah sakit-sakitan, tapi masih muda, masih 40-an tahun ya, masih belum sampai usia tua lah ya. Cuman kemudian sadar kalau kemudian tidak ada dari anggota keluarganya yang kemudian kok diwasiatkan untuk menjabat sebagai khalifah, ini bisa terjadi perseteruan ya, karena di situ juga ada adiknya Sulaiman yaitu Marwan ya, yang kemudian juga memiliki keinginan untuk menggantikan posisi sang kakak ya. Maka kemudian Sulaiman bin Abdul Malik ini menulis surat wasiat, di mana surat wasiat ini nggak boleh dibuka sampai kemudian Sulaiman bin Abdul Malik wafat ya. Dan satu-satunya yang tahu hanya Barok bin Haywah tadi ya, yang kemudian memang memberikan pandangan tentang sosok Umar bin Abdul Aziz ya. Maka praktis ketika Sulaiman bin Abdul Malik ini wafat ya, Ibnu Haywah kemudian mengumumkan wasiat yang sudah ditulis dan distempel oleh stempel kekhalifahan. Ketika disebut nama Umar bin Abdul Aziz, makdek. Itu kalau jantungan meninggal dunia, Pak. Ya. Langsung beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maju ke atas ketika diperintahkan untuk memberikan sambutan pertama sebagai menjabat sebagai khalifah. Ini apa namanya? Penunjukan tanpa adanya musyawarah. Dan saya sama sekali nggak tahu menau kalau kemudian nama saya tertulis di situ. Maka saya serahkan kembali kepada Anda, saya cabut baiat Anda, silahkan Anda pilih orang yang layak. Jebule ya, nggak taunya rakyat semua ridho
dengan diangkatnya Khalifah bin Abdul Aziz sebagai Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Ya sudah, akhirnya terpaksa, dengan sangat terpaksa beliau kemudian menerima kekuasaan tersebut, dan usia kekhalifahannya itu nggak lama, hanya sekitar 2 tahun. Tapi yang menarik Pak, sesuatu yang menarik yang luar biasa yang kemudian ditorehkan oleh Umar bin Abdul Aziz di masa singkat kekhalifahannya itu, hal-hal yang kemudian itu banyak dilupakan oleh khalifah-khalifah sebelumnya selain Khulafaur Rasyidin tentunya ya. Kita nggak bicara Khulafaur Rasyidin karena itu masih masa sahabat dan semuanya khair semuanya, terlepas adanya fitnah di masa Utsman ke bawah ya. Hal yang paling menonjol dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah sikap zuhud beliau terhadap perkara dunia. Ini yang menjadikan di masa kekhalifahan beliau Allah betul-betul menurunkan keberkahan yang luar biasa, yang pada puncaknya tidak ada satu orang pun yang kemudian mau menerima harta zakat. 2 tahun doang loh Pak ya. Masa kepemimpinan 2 tahun nggak minta diperpanjang ya, nggak minta kemudian penguluran waktu gitu, enggak ya, tanpa adanya kemudian kampanye macam-macam, enggak. Dalam tempo 2 tahun kurang 2 tahun lebih dikit lah ya, itu antum bisa bayangkan apa konsep yang kemudian dikedepankan sehingga manusia sama sekali nggak mau nerima harta zakat. Coba bayangkan ya, saking lu, bukan masalah semuanya bayar. Kalau semuanya bayar kan berarti kaya semua. Kan tetap ada orang miskinnya. Nggak mungkin ada orang miskin. Nggak mungkin ada orang kaya. Nggak. Kalau kemudian nggak ada orang miskin, ya penyebutan adanya orang kaya karena ada orang miskin. Kalau semuanya kaya berarti nggak ada orang miskin, kan begitu? Ya. Ya, jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nih konsep zuhud yang kemudian beliau kedepankan, dan beliau bukan hanya kemudian sekedar koar-koar, beliau mengawali dengan memberikan contoh teladan bagaimana kemudian bersikap zuhud. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka zuhud itu bukan berarti nggak punya duit ya. Zuhud itu bukan berarti nggak punya dunia. Justru mereka yang kemudian berpotensi melakukan perbuatan zuhud ini adalah mereka yang memiliki dunia. Ya, mereka yang memiliki dunia. Karena zuhud ini amalan spesial, Pak. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza ana fa'altuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas." Wahai Rasul, tunjukkan aku satu amalan, beritahukan aku satu amalan di mana ketika amalan itu aku melakukannya. Ini sahabat cerdas banget. Minta tunjukin satu amalan, tapi efeknya luar biasa. Bukan cuman Allah yang mencintai, tapi manusia juga mencintainya. Maka Rasul kemudian mengatakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya mereka juga akan mencintaimu. Satu perbuatan, 2 cinta yang kemudian didapatkan, cinta Allah dan cinta makhluknya. Yang mana semoga Allah Subhanahu Wa Taala, dan fakta sejarahnya itu pun terjadi. Sosok Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh teladan terkait konsep zuhud dalam kehidupannya, dan selama masa kepemimpinannya beliau nggak pernah ngambil harta gajinya, ya. Masya Allah. Dan banyak kisah-kisah masyhur tentang beliau ya. Ketika selesai selesai ngurusin jenazah sang paman ya, jenazah saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik tadi, beliau pengen istirahat. Itu hari pertama, itu berarti hari pertama beliau menjabat sebagai khalifah. Habis ngurusin jenazah sang khalifah sebelumnya, beliau kemudian mau berbaring di atas kasur. Panggil sama anaknya, wahai khalifah, mau ngapain? Setona ya, ayah capek habis ngurusin jenazah pamanmu, mau tiduran sebentar. Khalifah atau bahasanya berarti bukan khalifah manggilnya saat itu, karena di dalam rumah ya, bicaranya anak dengan bapak.
Wahai ayahku, apakah Anda merasa yakin bahwasanya Anda masih memiliki umur yang panjang hingga asar? Langsung kemudian terkaget, beliau bangun bersyukur. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan Umar bin Abdul Aziz seorang putra yang senantiasa mengingatkan kepada urusan akhirat. Ya, anak bapak setel ya Pak ya. Anak bapak setel itu jalurnya memang jalur-jalur terbaik semua itu. Jamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala, nyaris kalau kemudian kita membaca kisah sosok Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada celah Pak ya, nggak ada celah. Bahkan kemudian beliau juga menolak ketika diberikan kendaraan pribadi, ya, kendaraan dinas, ya, menolak ketika diberikan kendaraan dinas. Ya pokoknya 180 derajat lah dengan kondisi orang hari inilah, ya. Hari ini udah nggak jabat tetap pengen punya rumah dinas kan begitu ya. Digusur nggak mau kan gitu. Padahal itu rumah dinas, ya. Udah nggak jabat cuman kendaraan dinasnya nggak mau diambil gitu ya. Tetap pengen dipakai terus kan gitu kan, ya. Bahkan ketika kemudian sang putra datang ke rumahnya, ini memang betul-betul waroknya luar biasa, ya. Nggak pengen sedikit pun kemudian menggunakan harta negara. Ketika kemudian sang putra datang pengen ngobrol empat mata sama ayahnya, ya, Umar bin Abdul Aziz nanya, sih, ini yang kamu omongin urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi. Dimatikan tuh lilin. Ini lilin pakai minyak negara masalahnya, ya. Nggak nemu Pak, demi Allah kita nggak bakal nemu orang macam kayak begini. Betul-betul waroknya luar biasa. Memang kalau bicara kisah tentang orang-orang terdahulu Pak, logika kita nggak nyampe Pak. Ya, bicara tentang para sahabat, bicara tentang para tabiin, tabiut tabiin, itu nyaris logika kita nggak nyampe. Kenapa? Kita nggak hidup di zaman mereka. Kita hidup di zaman hari ini di mana orang nggak peduli terhadap harta halal dan harta haram. Ya, masya Allah. Ada 4 hadis di mana 4 hadis ini menjadi pilar daripada bangunan agama ini, ya. 1 hadis terkait dengan halal haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ini hadis pilar pertama daripada bangunan Islam. Wa ma baina dzalika umurun mutasyabbih atau kama qala Rasulullah sallallahu. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya itu adalah ada perkara-perkara syubhat, ya. Dan Rasul menyebutkan waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Mereka kemudian terjerumus dalam perkara syubhat, resiko masuk atau resiko kemudian nyemplung ke dalam perkara yang haram jauh lebih besar, ya. Itu pilar pertama, ya. Pilar kedua, hadis yang tadi yang pertama kita bacakan tentang konsep zuhud tadi, ya. Konsep zuhud menjadi salah satu dari 4 pilar agama ini. Zuhud. Yang ketiga adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang keempat, hadis Umar bin Khattab tentang perkara niat. Ini 4 pilar bangunan Islam itu. Ya, dari keempat hadis ini kalau kemudian dikumpulkan dari sekian ribuan hadis, maka hadis ini menjadi pilar-pilar daripada bangunan Islam ini. Salah satunya tadi adalah zuhud tadi. Maka jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kalau kemudian kita baca kisah-kisah orang-orang terdahulu, akal kita nggak mampu mencerna Pak, ya. Kekayaan mereka ya luar biasa. Maka tadi kita katakan yang berpotensi untuk bisa melakukan amalan zuhud ini ya justru orang-orang kaya. Kenapa? Karena yang namanya zuhud bukan berarti dia kemudian meninggalkan dunia keseluruhan, nggak mau kerja, pengennya tiduran mulu. Ini males namanya, bukan zuhud, ya. Orang zuhud dia punya harta benda, dia punya dunia, cuman kemudian dia jual dunia itu di hadapan Allah dengan semurah-murahnya. Rasul miskin atau kaya? Hah? Rasul miskin atau kaya? Oh, kaya sekali kalau mau, ya. Cuman kan Rasul pernah doa kan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Boleh nggak doa kayak gini? Hah? Boleh nggak doa kayak gini? Boleh nggak? Jangan. Nanti antum dikasih miskin repot nanti. Ya.
Ya harus di compare hadis ini. Kenapa? Dalam hadis yang lain Rasul juga kemudian menyebutkan kefakiran lebih dekat kepada kemiskinan. Kefakiran lebih dekat daripada kekufuran. Rasul berdoa minta miskin, maknanya bukan berarti orang miskin lebih mulia. Ya tahulah kualitas iman Nabi, nggak mungkin kemudian berubah sekalipun dikasih kemiskinan, begitu loh. Antum minta doa miskin dikasih miskin, nanti malah hilang imannya, repot ya kan. Makanya doanya tetap fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu loh. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati Subhanahu wa taala ya. Rasul tuh kaya kalau mau. Kita sudah sering sampaikan ya. Harta gonimah, jatah gonimah, hak gonimah Rasul tuh 1/5 ya. Dapat gonimah 100 unta, maka hak pribadi Nabi itu ada 20 ekor. Itu kalau gonimah. Kalau fai 100% milik Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Cuman beliau lebih memilih kemudian hidup dalam keadaan miskin. Artinya apa? Ya contoh teladan zuhud ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah. Dan kemudian dicontohkan oleh para sahabat-sahabat yang lain sampai kemudian generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Sikap waroknya. Ya. Maka tadi kita katakan baca kisah-kisah mereka tuh ya Allah, satu itu sangat perlu. Kedua, tadi buat ngaduk-ngaduk logika kita. Kita hidup hari ini di mana kita nggak akan pernah menemukan ada manusia kok bisa hidup sebagaimana orang-orang dahulu hidup. Sikap waroknya, sikap kehati-hatiannya, sikap zuhudnya, di mana dunia Allah bukakan di hadapan mereka, tapi kemudian dilepeh. Ya, hari ini malah jilat ya gitu ya. Orang hari ini jilat. Orang-orang dulu tuh dilepeh itu dunia. Dan memang masya Allah, kita kalau membaca hadis-hadis Nabi, Pak, kalau di-compare-nya hari ini itu sulit kita buat memahami. Tapi kalau kemudian di-compare dengan kisah orang-orang terdahulu baru ketemu. Ya, bagaimana kemudian terkait hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wahai bani Adam ya tafarraq ilayya, maksimalkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kecukupan. Kalau kamu nggak lakukan itu maka tanganmu aku penuhi dengan kesibukan tapi nggak tak kasih rasa cukup. Itu kalau kemudian kita lihat dengan hadis-hadis dengan kisah-kisah orang-orang terdahulu baru nemu banget itu. Ya, di mana aktivitas mereka memang masya Allah mengejar atau bukan mencari dunia itu di tengah-tengah kesibukan mereka mencari akhirat. Sesuai dengan apa yang kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77. Ini sering saya sampaikan juga ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ketika berbicara tentang perkara akhirat, Allah perintahnya itu cari, kejar, lomba-lomba ya, wasari'u wasabiqu. Ini kalau bicaranya konteks dengan perkara akhirat. Namun beda kalau konteksnya perkara dunia. Perkara dunia dalam ayat itu Allah kemudian hanya menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Terkait kenikmatan negeri akhirat kalian harus berupaya, berletih-letih memaksimalkan potensi, memaksimalkan waktu yang kalian miliki untuk mendapatkan meraih kenikmatan negeri akhirat yang telah Allah janjikan kepada kalian. Dan disinilah kemudian Allah zat yang maha adil. Lantaran kita hidup di dunia, lantaran kita terlahir di dunia, Allah juga kemudian mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan jatah hidup kamu di dunia. Tapi ingat konteksnya wala tansa, sekedar jangan lupa. Beda 180 derajat ketika kita ngasih nasihat sama anak-anak kita. Nak sekolah yang tinggi, kerja yang nyaman, raih cita-cita setinggi langit, jangan lupa sholat, jangan lupa zakat, jangan lupa akhiratnya, jangan lupa. Kebalik loh. Yang Allah sebutkan dunianya jangan lupa, bukan akhiratnya jangan lupa ya. Nah, tadi kalau kita katakan mereka para sahabat, para tabi'in mencari perkara dunia di tengah-tengah kesibukan mereka mencari akhirat, sehingga Allah bukakan dunia di hadapan mereka. Dunia mendatangi mereka dalam keadaan hina. Ya, hari ini kan kebalik kan? Ya, kita mencari akhirat di tengah-tengah kesibukan mencari dunia. Ngaji, maka pengumuman kalau ngaji gimana coba? Bagi jamaah yang punya waktu kosong ya kita ada
Ya kan? Yang punya waktu longgar, kita ada kajian rutin, bisa menghadiri. Bagi yang punya waktu kosong, yang punya sisa waktu, ya Pak ya, jujur aja kita. Maka wajar kemudian ya Allah menghinakan kita di hadapan dunia. Ya, Masya Allah. Padahal sekaya-kayanya orang hari ini, Pak, fawallahi, sekaya-kayanya orang hari ini, jangankan buat ngimbangin kekayaan Nabi Sulaiman, jauh. Ngimbangin kekayaan para sahabat aja nggak ada. Siapa orang terkaya hari ini? Berapa hartanya? Hah? Sebut yang kemudian apa CEO Tesla itu siapa? Elon Musk. Ya, berapa hartanya itu? Hah? Bill Gates berapa hartanya? Ya, Elon Musk itu sebutkan 3.000 triliun. Bahkan sempat turun jadi 2.800. Harta kekayaan bersihnya itu 3.000 triliun. Ya, 3.000 triliun itu berapa nolnya itu? Ya, ya. Kita karena nggak pernah, jangankan 3.000 triliun gitu ya, miliaran juga masih megang juga bukan jarang, memang belum pernah megang gitu ya, kasar bagi yang belum. Atau orang terkaya di ahli daya siapa ini? Ya. Orang 3.000 triliun atau mungkin lebih lah ya, lebih dari 3.000 triliun ya. Antum tahu kekayaannya Abdurrahman bin Auf berapa? Ya, para sahabat itu yang kemudian Allah berikan kekayaan dari segi perniagaan, di sana ada Abdurrahman bin Auf, di sana ada Utsman bin Affan. Dari segi kemudian pertanian, di sana ada Amr bin As, di sana ada Abu Thalhah. Bahkan Abu Thalhah ini sosok luar biasa ini ya. Beliau penduduk orang Ansor, penduduk Madinah yang kebunnya paling banyak. Kebunnya paling luas ya. Di antara kebun-kebun yang dia miliki ada satu yang paling dia cintai, namanya Bairuha. View-nya langsung menghadap Masjid Nabawi. Ya Allah, Rasul sering masuk ke kebun itu minum air dari sumber mata air yang ada di kebun Bairuha. Ketika kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, mustahil, karena kalimatnya lan. Katanya tuh kata-katanya pakai lan itu artinya mustahil. Lan tanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak, mustahil kamu mendapatkan kebaikan yang banyak hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Kita kan kadang kalau sedekah itu kelantaran kita sudah nggak butuh barang itu, dibuka pengumpulan pakaian layak pakai. Nah, udah tuh kesempatan buat buang-buang baju. Nah, ini udah sempit, ini udah jelek, kasih gitu kan? Ya. Padahal konteks ayatnya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan atau mustahil mendapatkan kebaikan yang banyak hingga kalian mampu menginfakkan, mensedekahkan, memberikan sesuatu yang kalian masih cinta dengan sesuatu itu. Bukan berarti ngasih pakaian bekas nggak dapat pahala, Pak, tetap dapat pahala gitu ya. Ngasih sendal bekas tetap dapat pahala. Cuman konteksnya tentu beda ketika kemudian kita memberikan sesuatu tapi kita masih gandrung dengan sesuatu itu. Ada pengorbanan yang kemudian harus kita paksakan. Kita udah nggak butuh HP, kasih ke orang wajar biasa. Tapi masih seneng banget gitu kan, apalagi masih baru ya. Berat untuk menginfakkan sesuatu yang kita masih cinta kan begitu. Maka ketika ayat ini turun, Abu Thalhah kemudian langsung datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, sampai kepadaku ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Aku punya kebun banyak, dari sekian banyak kebun yang aku miliki, ada satu yang paling aku cintai. Tuh Bairuha. Langsung view-nya menghadap Masjid Nabawi. Ya. Maka hari ini demi ayat ini, mengamalkan ayat ini, aku berikan kebun itu untuk Allah dan Rasulnya, terserah mau diapain. Masya Allah, keren ya. Maka logika kita nggak nyambung, Pak. Kalau kemudian kok nggak dibawa dengan konsep iman, logika kita nggak nyambung kalau membaca kisah-kisah orang-orang terdahulu itu. Ya, orientasi mereka terhadap akhirat itu nyata betul. Maka ketika kemudian sebagian dari mereka mulai berubah orientasinya, ada kemudian ngejar dunia, Allah selalu ingatkan itu. Allah selalu kemudian kasih warning, Allah selalu kemudian ingatkan lagi terkait dengan konsep kehidupan dunia.
Maka inilah manusia-manusia yang kemudian mereka memberikan contoh nyata konsep zuhud dalam kehidupan dunia. Bukan kemudian mereka nggak punya dunia, namun mereka jual dunia itu semurah-murahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berapa kekayaan Abdurrahman bin Auf? 72.000 triliun. Kalau tadi Elon Musk 3.000 triliun, Abdurrahman Auf 72.000 triliun. Jauh ya? Banget. Utsman bin Affan hampir 50.000 triliun tuh, Pak. Ya Allah, antum bisa bayangkan. Bahkan ya Allah, Ali bin Abi Thalib itu ya, itu kan sebetulnya termasuk jajaran sahabat miskin loh. Ya. Kenapa? Ketika Ali menikah, apa maharnya? Apa unta. Apa mahar yang Ali berikan kepada Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa maharnya? Hah? Ali datang kepada Rasul, ya Rasul, tapi aku nggak punya mahar. Wahai Ali, kamu kan punya baju besi. Oh iya, tebus. Baju besi masih digadai, ya. Tebus buat mahar Fatimah. Baju besi, Pak. Maharnya baju besi. Antum punya anak putri dikasih mahar baju besi, mau? Ya. Bahkan ketika Fatimah datang kepada Nabi minta, wahai ayah, mbok aku dikasih budak toh buat bantuin giling gandum, bantuin nyuci. Sama Rasul dikasih apa coba? Fatimah datang kepada Nabi minta seorang budak buat membantu aktivitas rumah tangga kesehari-harian. Sama Rasul dikasih apa? Rasul bilang, wahai Fatimah, maukah kamu aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Dikasih apa itu? Tahu gak? Cuci. Dikasih. Ya kalau namanya sesuatu lebih baik ya, berarti mau lah, ya kan? Ya mesti mau. Dikasih sama Rasul apa? Wirid ba'da sholat, Pak. Ya, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Beda kelasnya sahabat dengan kita. Ketika Fatimah dikasih yang lebih baik daripada seorang budak yang bisa meringankan urusan pekerjaan rumah tangganya, dikasih zikir, terima dengan senang hati itu. Nggak jadi minta budak. Coba antum punya anak, Pak, mau aku beliin mesin cuci toh, coba kasih zikir. Lah ngamuk-ngamuk itu bocah ya. Ya Allah, beda kelas, beda kualitas ya, beda orientasi masalahnya ya. Ya Allah. Nah, maka disinilah nyata betul ya. Wahai Bani Adam ya, maksimalkan waktumu untuk ibadah kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu dengan kecukupan. Kalau enggak ya, kamu akan dipenuhi dengan beragam kesibukan, seolah-olah kelihatannya bisnisnya lancar, maju, sibuk terus, tapi buat SPP, buat nggak cukup, Pak. Ya kan? Ya Allah ya salam ya. Nyata betul loh. Banyak kita dapat ada orang itu bisa dibilang 24 jam sibuknya luar biasa ngurusin dunia. Tapi kok ya nggak cukup itu dunia, ya. Padahal tadi 24 jam dipakai buat nyari dunia, orang paling kaya cuma sekitar 3.000 triliun kan hartanya, dibanding Abdurrahman bin Auf, ya Allah 72.000 triliun, nggak ada apa-apanya. Ya kan? Dan beliau ibadahnya masih bisa nyaman, nggak ketinggalan kajian bersama Nabi, coba, ya Allah ya. Ini sekali lagi luar biasanya. Ya tadi kembali Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang miskin. Tapi antum tahu, ya berapa harta yang pernah diinfakkan Ali bin Abi Thalib dalam sekali infak? Nah, Ali bin Abi Thalib pernah menginfakkan hartanya itu berapa? Kontak mulu sih pembahasannya. duit ya, bukan ontak, duit. Berapa dinar yang pernah kemudian diinfakkan sahabat Ali bin Abi Thalib? Ya. 40.000 dinar, Pak. Dinar tuh duit emas. Satu dinar berapa? 4/4 gram, 4,25 gram. Kalau dikus hari ini kurang lebih taruhlah 4 juta. Kalau 1 gramnya 1 juta ya, 4 juta lebih. 4 juta kali 40.000. Coba.
Itu sahabat yang termasuk jajaran sahabat miskin loh, miliaran infaknya Pak. Lah kita yang hari ini ngaku kaya, wah ngeluarin 100.000 abot ya, ya masukin kenceleng. Tadi berapa ya? Kok 10.000-nya masih ada di sini gitu kan? Wah keliru nih kantongnya. Ya. Jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala konsep zuhud yang kemudian Islam miliki itu, dan yang paling memungkinkan untuk kemudian melakukan hal tersebut adalah orang-orang yang kemudian kaya. Maka wajar kalau kemudian kok amalan ini bukan hanya Allah yang mencintai, tapi kemudian juga manusia mencintai. Kenapa? Umumnya orang itu nggak suka dengan orang celamitan, ya toh? Ya nggak? Ada yang suka dengan orang celamitan. Ya bagi dong, bagi dong, bagi dong. Tahu celamitan ya? Tahu kan? Celamitan. Ya. Minta orangnya senengannya tuh morotin orang gitu loh ya kan, nempel-nempel orang, morotin terus supaya kemudian dapat bagian daripada harta yang dia punya. Di celamitan lah pokoknya ya. Ya, kalau nggak tahu celamitan generasinya Mas Trion yang tahu celamitan itu ya. Ya, pokoknya orangnya nyadongan, minta mulu ya, temenan pokoknya nggak mau rugi gitu kan ya, nggak mau modal tapi pengennya dimodalin mulu, celamitan ya. Satu ketika juga ada di masa Nabi seorang sahabat namanya Hakam ya, sebelum kemudian Rasul memberikan petuah, beliau datang kepada Nabi minta dikasih sama Nabi. Datang lagi minta dikasih sama Nabi, datang lagi minta dikasih Nabi. Kali ketiga kemudian Rasul memberikan nasihat, wahai Hakam, ya, sebentar ada dalilnya. Wahai Hakam, sesungguhnya harta itu sangat hijau, duit itu hijau Pak, sekalipun ada yang merah, ada yang biru, ada yang coklat gitu ya, tetap hijau. Harta itu hijau. Harta itu hijau dan maka barang siapa hijau dan manis, maka barang siapa mengambilnya dengan jiwa yang baik, niscaya ia akan diberkahi di dalamnya. Namun barang siapa mengambilnya dengan sifat jiwa yang rakus, niscaya ia tidak akan diberkahi di dalamnya. Bagaikan orang yang makan tapi ia tidak pernah merasa kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu berarti begini Pak, ya. Bukan berarti kemudian begini tangan di atas tuh ya. Kalau gini sama aja jadi begini ya. Ya, artinya memberi itu tentu jauh lebih baik daripada menerima. Setelah hadis itu Pak Hakam ya, kemudian beliau bersumpah, demi Allah setelah hari ini selamanya aku tidak akan pernah meminta-minta kepada manusia. Dan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab ini menjadi saksi atas benarnya sumpah sahabat Hakam tadi. Di masa pernah Abu Bakar, sahabat Hakam kemudian dipanggil Abu Bakar pengen diberikan harta zakat, nggak mau, dia nolak. Di masa kemudian Umar bin Khattab kemudian juga dipanggil sama Abraham bin pengen diberikan harta zakat, beliau kemudian nolak. Sampai meninggal dunia beliau kemudian betul-betul menjaga ifahnya, menjaga harga dirinya ya, nggak kemudian menerima sesuatu dari manusia ya, berusaha dengan potensi yang Allah berikan kepada dirinya ya. Sekali lagi kisah-kisah yang masya Allah ya, kisah-kisah yang logis, bukan kisah-kisah yang kita nggak nemu Pak ya, nggak nemu betul ya. Kisah waroknya tuh masya Allah luar biasa betul. Mungkin pernah kita sampaikan juga, itu kelasnya sahabat loh ya. Ya beda sahabat, beda tabiin, tapi sama-sama di luar logika kita kisah-kisah mereka. Bagaimana kisah waroknya Ahmad bin Hambal? Ini juga sering kalau nggak salah saya sampaikan. Kisah waroknya, warok itu bentuk kehati-hatian ya, bentuk kehati-hatian ya untuk menjaga sesuatu yang kemudian itu bercampur dengan hal-hal yang syubhat. Bentuk kehati-hatian Imam Ahmad bin Hambal, sosok imam yang dikenal sebagai imam ahlus sunnah ya, pembela ahlus sunnah betul-betul, lantaran memang fitnah yang terjadi saat itu adalah fitnah Quran makhluk. Beliau menjadi satu-satunya ulama ya, kalau nggak bisa dikatakan satu-satunya berarti salah satu ulama yang kemudian paling menonjol keras untuk menentang narasi Quran itu makhluk, sehingga ujian itu luar biasa. Dan Imam Ahmad ini ujian yang kemudian beliau terima itu hampir semua fitnah itu beliau rasakan itu ya, ujian siksaan, ujian jabatan, ujian dunia ya, itu ditawarkan semua di hadapan beliau itu masya Allah. Cuman kemudian Allah berikan kekuatan iman sehingga beliau mampu bertahan dengan imannya ya. Imam Ahmad bin Hambal, tersiar berita seekor kambing milik pengembala hilang. Kalau kita dapat berita macam kayak gini ya, itu kira-kira sikap kita gimana Pak?
Oh, biasa itu mah ya. Karena saking seringnya emang ya. Kalau memang kita hidupnya seekor kambing apa namanya milik panitia kurban hilang gitu. Ya, berita-berita kehilangan kita hari itu biasa kayak begitu. Tapi bagi sosok Imam Ahmad bin Hambal ada sesuatu yang berbeda ketika kemudian berita itu terdengar. Apa yang beliau lakukan? Apa Pak kira-kira? Ketika tersebar berita seekor kambing milik pengembala hilang, apa yang beliau lakukan? Kurang sodako itu nyakitin orang Pak, bahasa gitu. Kalau buat kita nggak apa-apa loh, kehilangan HP saya kurang sedekah. Tapi kalau buat orang kehilangan ente sih kurang sedekah, itu nyakitin ya. Jangan begitu ya. Buat pribadi monggo silahkan. Tapi buat memberikan nasihat ke orang jangan gitu, nyakitin hati orang ya. Ya, coba kemarin tuh ngomong sama Pak Anjang yang dihack tuh HP-nya ente sih kurang sedekah lah, nyakitin toh. Ya. Apa yang dilakukan Imam Ahmad bin Hambal ketika kemudian terdengar berita seekor kambing hilang? Beliau nggak mau makan daging kambing 2 tahun, Pak. Ya, khawatir jangan-jangan tuh daging kambing yang dimakan kambing yang hilang itu. Maka beliau ngasih jeda 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ya kemungkinan kambingnya sudah mati gitulah ya. Atau kalau memang mati gitu kan. Atau ya sudah nggak ada lagi lah kambingnya. Ya, khawatir gitu lah. Antum bisa bayangkan Pak. Ya, coba terdengar ayam hilang, terus nggak mau beli ayam gitu. Waduh, ya repot lah. Ya. Cuman itu sikap Imam Ahmad bin Hambal karena beliau juga sadar beliau sebagai panutan umat dan beliau memberikan contoh terbaiknya. Bukan berarti harus bersikap kayak begitu kitanya, enggak gitu loh ya. Enggak, cuman itu pilihan yang kemudian diambil oleh beliau untuk menjaga kehati-hatian, sikap warok beliau ya. Maka sekali lagi kita membaca kisah ulama-ulama dulu tuh ya Allah betul-betul nggak logis dengan akal kita hari ini, karena memang akal kita hari ini ya tuntutannya tuh dunia ya, orientasi buat akhirat hanya sekedar ya diakui atau tidak diakui ya begitulah kenyataan hidup kita yang ada. Maka jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu kemudian memberikan warning ketika para sahabat ini mulai tertarik dengan dunia ya. Kita tentu masih ingat kisah perang Uhud toh. Perang Uhud di mana Rasul sudah menempatkan 50 orang ahli panah di atas bukit Uhud dengan warning yang jelas. Ya, dengan warning yang jelas. Jangan pernah turun dari bukit itu apapun kalian melihat kondisi kami. Kami menang, kami kalah, kalian nggak boleh turun. Kami menang, kalian nggak boleh turun. Itu jelas banget perintahnya dari Nabi ya. Jangan turun apapun kondisi kami yang di bawah. Karena Rasul ya beliau ahli strategi juga gitu ya. Ini apa namanya Bukit Uhud ini menjadi kunci nih, kalau sampai di situ kosong mesti berbalik ya. Udah tuh 50 ahli panah tempatkan di situ. Ketika kemudian di sesi pertama Allah berikan kemenangan nyata ya, kemenangan zohir ya, dimana orang-orang kafir Quraisy itu mulai lari tunggang langgang meninggalkan harta yang mereka bawa. Kaum muslimin mulai ya mulai keder, duit gitu ya. Allah tuh kan mengkisahkan dalam surat apa nih? Kenapa motor? Allah mengkisahkan dalam surat Al-Imran ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad shadaqakumullahu wa'dah ittahussunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah Maha Penyayang betul ya. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu memerangi mereka dengan seizinnya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan tersebut dan mendurhakai perintah Rasul. Apa mendurhakainya? Disuruh stay di atas bukit Uhud malah turun.
ya. Sesudah Allah memperlihatkan kepada kamu dunia yang kamu gandrungi, harta gonimah Pak, budak perempuan ya kan, harta gonimah yang kemudian masya Allah ontak kambing. Menggonimah itu ya Allah Pak betul-betul luar biasa loh Pak. Maka dalam surat Al-Anfal itu kan saya tadinya apa namanya? Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Saya tadinya nggak ngerti, bukan apa, belum nemu konteks wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hati-hati, hubungan hati di antara kalian. Ini hubungannya apa antara anfal, harta perampasan perang, dengan memperbaiki hubungan hati? Tanya baca-baca sejarah, ya Allah, sekali perang itu Pak, batinya itu antum nggak kerja 2 bulan 3 bulan masih sisa Pak. Harta terbaik itu, penghasilan terbaik itu ghanimah. Waju'ila rizki tahta zillim zita, waju'ila rizki tahta zillir rumhi. Dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku tuh. Yuk perang, yuk perang, yuk. Jangan ya. Harus proporsional kita menyikapi hadis macam kayak begitu. Kalau tinggal di Palestina monggo ya. Kita tinggal di Indonesia jangan ya. Waju'ila rizki tahta zillir rumhi, dijadikan apa namanya rezeki itu di bawah bayangan tombakku. Rezeki terbaik halalan thayyibah, enggak bercampur syubhat, harta ghanimah itu. Ya, sekali kerja penghasilannya bisa buat leha-leha sekian bulan. Masya Allah ya. Antum tahu kalau sekali dapat harta ghanimah itu, harta yang Masya Allah. Apalagi bicara harta perang Hunain tuh Pak ya. Sering kita sampaikan perang Hunain Rasul tuh bagi-bagi, ngasih 1 orang kambing 1 lembah. Anaknya Abu Sufyan 1 orang kasih 100 ekor unta. Abu Sufyan punya anak laki-laki 3, sampai kemudian bergumam, yes, cobaan saya punya anak laki-laki 10 itu ya. Antum bayangkan itu, 1 orang dikasih sama Nabi sampai 100 ekor unta, berarti berapa banyak ghanimah yang didapat. Maka wajar kalau kemudian Allah perintahkan wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan hati di antara kalian. Kalau hatinya rusak, berantem Pak gara-gara ghanimah itu. Ya, kalau hatinya nggak diberikan kecukupan, berantem gara-gara ghanimah itu. Maka dalam perang Hunain itu toh, coba gimana kemudian respon sahabat Ansor tatkala melihat Rasul pertama kali? Karena dalam harta pembagian ghanimah Hunain, orang-orang Ansor sama sekali nggak dikasih ghanimah Pak. Yang dikasih itu orang Hunain itu kan terjadi 2 bulan setelah 2 bulan setelah Fatu Mekah. Artinya belum lama setelah Fatu Mekah. Habis Fatu Mekah kemudian perang Hunain, otomatis saat itu banyak orang baru masuk Islam toh, ya. Di jumlah pasukan 12.000 orang. 10.000 dari pasukan Madinah ya, para sahabat Madinah, Ansor dan Muhajirin ya. Kemudian yang 2.000 tambahan dari pasukan Mekah. Berangkat ke Hunain 12.000 orang, dan Allah ngasih ujian kalah pertamanya. Ya, kenapa? Karena muncul komentar, "Wow, kita 12.000 ini banyak, nggak mungkin kalah." Allah ngasih teguran, yang buat kamu menang itu bukan jumlah pasukan, tapi pertolongan Allah murni. Yang bikin kamu menang bukan kelantaran banyaknya persenjataan, lengkapnya senjata yang kalian miliki, tapi murni pertolongan Allah. Di awal season Allah kasih kekalahan, kocar-kacir itu kaum muslimin. Namun kemudian Allah kembalikan, bahkan kemudian ghanimahnya ya Allah betul-betul luar biasa. Orang Ansor nggak dikasih Pak, kasak usuk, waduh, Nabi udah ketemu keluarganya, waduh, segala macam gitu ya. Rasul datang, "Wahai Ansor, apa yang aku dengar ini?" "Ya Rasul, gini segala macam." "Wahai Ansor, ya, tidakkah kalian lihat mereka ridho dengan apa yang mereka dapatkan? Mereka pulang membawa kambing, membawa onta. Kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya. Fa wallahi laulal ansor lakuntu laulal hijrah lakuntu minal ansor." Kalau bukan lantaran hijrah, sungguh aku termasuk orang-orang Ansor. Tuh Rasul menenangkan orang Ansor macam kayak gitu, sehingga Allah penuhi hati orang-orang Ansor dengan kecukupan dan rodina billah, rodina. Kami ridho dengan Allah dan Rasulnya. Sudah langsung clear lagi tuh, ya. Masya Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan hati di antara kalian. Karena memang kalau hatinya sudah kotor, rusak, udah berantem Pak. Jangan-jangan ghanimah ya. Ya, warisan juga kita berantem ya.
Kita mah enggak lah, insya Allah enggak ya. Sudah tiap sebulan sekali belajar waris ya. Saya jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa nih masih? Cukup ya? Cukup lah. Demikian ya pembahasan zuhud, saya sekilas saja. Kalau mau dibahas panjang banget sebetulnya karena contoh-contohnya banyak, ayat-ayat yang bicara banyak. Poinnya ketika kemudian para sahabat sudah mulai cenderung terhadap dunia, Allah ingatkan lagi, Allah ingatkan lagi, Allah ingatkan lagi. Kenapa? Ya tadi Rasul selalu gembleng para sahabat untuk kemudian menjadikan akhirat itu senantiasa menjadi orientasi terbesar dalam kehidupannya. Dan ketika mereka para sahabat betul-betul menjadikan akhirat sebagai orientasi terbesar dalam kehidupannya, justru disitulah Allah membukakan dunia seluas-luasnya. Maka tadi kekayaan para sahabat itu ya Allah nggak berbanding lah ya dibanding orang yang kaya hari ini. Hari ini kerja banding tulang 24 jam, yo kayaknya segitu-segitu aja kan ya. Kenapa nilai keberkahannya hilang? Masalahnya kekayaan yang mereka miliki itu tidak mencukupi kebutuhan mereka, bukan kebutuhan, keinginan mereka. Karena konsep rezeki itu gini sebetulnya ya, sedikit tambahan nih sebelum tutup ya. Ya, filosofi rezeki itu kayak lampu merah, Pak. Mungkin yang pernah baca status saya itu. Filosofi rezeki itu kayak lampu merah. Kalau di sini merah, di depan hijau ya. Kalau di sini merah, kanan kiri itu hijau ya kan. Sono merah, kita hijau ya. Dan semua kendaraan mesti sepakat berhenti, sekalipun ada yang nekat gitu ya. Namun ya lampu merah ini tidak berlaku bagi beberapa kendaraan khusus. Ambulan, pemadam kebakaran gitu ya, mobil-mobil patroli gitu kan ya. Ini kita bicara konsep rezeki loh ya, konsep rezeki. Kenapa kemudian kok ambulan itu nggak berlaku lampu merah baginya, pemadam kebakaran nggak berlaku lampu merah baginya? Kenapa coba kira-kira? Digunakan untuk kepentingan umum, ya. Maka rezeki kita juga begitu, Pak. Ketika kemudian kita berupaya mencari rezeki karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian hasil yang kita dapatkan tidak hanya sekedar digunakan untuk urusan pribadi kita, Pak. Rezeki kita lampu hijau terus itu, Pak. Sekalipun lampunya warna merah, tetap itu masih lancar. Antum lihat Utsman bin Affan radhiyallahu sudah meninggal dunia jauh 1400 tahun yang lalu. Cuman lihat harta wakafnya, jariahnya sampai hari ini masih ngalir terus itu. Rezekinya nggak habis-habis sampai sudah meninggal dunia. Ya, kenapa? Untuk kepentingan umum. Ya, maka kalau kemudian rezekinya mau ngalir terus, ya konsepnya tadi mudah berbagi, ya. Mudah berbagi, banyak digunakan bukan hanya sekadar untuk urusan keluarga tok, apalagi urusan pribadi, apalagi yang sifatnya nganggur sekedar ya. Namun lebih banyak kemudian digunakan buat berbagi, apalagi kalau kemudian sebagiannya atau sebagian besarnya lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang bersifat kepentingan umum, ya. Wakaf tanah pesantren, wakaf sumur pesantren. Nah ini masya Allah ya, tentu jauh lebih bermanfaat dan tadi itu yang kemudian menjadi, tanpa kita sadari, itu yang menjadi pembuka keran-keran rezeki kita, Pak ya. Cuman satu hal yang perlu dijaga, niat. Jangan sampai kemudian ketika wakaf mengundang fakir miskin, yatim piatu, duafa, niatnya supaya rezekinya lancar. Jangan, nanti Allah lancarkan rezekinya tapi di akhirat nggak punya sisa, ya. Niatnya tetap karena lillah, perkara kemudian rezekinya lancar itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara kemudian tendernya gol itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kok ngundang fakir miskin, infak sana infak sini, supaya kemudian tujuannya tendernya gol, bisnisnya lancar, untung berlipat. Tetap Allah bakal kasih, cuman khawatir akhirat nggak dapat apa-apa ya.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat ya. Mohon maaf kalau kemudian banyak kalimat-kalimat yang keliru. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.